Iya, nungguin ya. Oke, selamat datang ke Delta 22 di kelas IPA. IPA terpadu ya sekarang ya. Jadi kimia, fisika, dan biologi ini dilebur jadi satu. Karena memang kalau di SMP seperti itu ya. Dan gurunya juga hanya bapak saja seorang. Jadi Bu Ati di kelas 7, Bu Rabi kelas 8, dan Bapak di kelas 9. Ya, baik kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini ya kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat bisa bertemu di pembelajaran IPA kali ini ya. Salawat serta salam juga kita limpahkan junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Ya, pembelajaran IPA di kelas 9 semester gasal ini atau di PJJ ini akan dibagi menjadi 5 bab. Ya, yang pertama ada sistem reproduksi pada manusia. Kemudian yang kedua ada sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang ketiga sistem warisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian yang keempat, sini yang keempat ya, tentang listrik statis, dan yang kelima, bab kelima tentang listrik dinamis. Ya, by the way, ada yang kangen kelasnya nggak? Ini Bapak lagi di kelas 9C ya, kelas angkatan kalian ya. Kita keliling sebentar ya, kita simak nih. Kalau kalian merindukan ruangan-ruangan yang ada di sini, Insya Allah sudah hampir 4 bulan ya kalian tidak masuk ke kelas 8, sekarang masuk kelas 9, nanti juga di kelas hanya mungkin beberapa bulan saja. Nggak apa-apa lah, yang penting kita masih bisa belajar ya, belajar IPA tentunya. Baik, untuk pembelajaran yang pertama ini tentang sistem reproduksi manusia ya. Bapak jelaskan dulu terlebih dahulu gambaran umum dari bab yang akan kita bahas di pekan ini dan pekan-pekan berikutnya ya. Nah, adapun dasar hukum yang digunakan pada pembelajaran ini adalah Quran Surat Al-Waqiah ayat 58, Quran Surat Al-Insan ayat 2, kemudian Quran Surat Al-Muminun ayat 12, Surat Al-Muminun ayat 13-14, kemudian Surat As-Sajdah ayat 9, Quran Surat Al-Musalat ayat 20-23, dan Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Kompetensi dasar ini dibagi dua ya. Ada yang pengetahuan yang mana kompetensi dasarnya adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan saraf pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Sedangkan kompetensi dasar untuk keterampilan adalah menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, ini adalah gambaran umum untuk peta konsep dari sistem reproduksi adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, sistem reproduksi ini kan dibagi dua ya. Pada manusia ini ada yang pria dan wanita. Kemudian terdiri atas yang pertama yang pria itu penis, kemudian ada vasa deferentia dan testis. Sedangkan untuk wanita sistem reproduksinya terdiri dari vagina, kemudian uterus, dan ovidum. Nah, di alat reproduksi yang pria, testis ini akan menghasilkan yang namanya sperma. Sedangkan untuk wanita, dari ovidum ini menghasilkan ovum. Yang mana ketika sperma dan ovum ini bergabung akan terjadi fertilisasi dan
akan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan embrio atau individu baru ya, akan lahir di situ. Kemudian di bab ini juga akan dijelaskan mengenai kelainan dan penyakit yang dapat dialami pada sistem reproduksi manusia. Nah, untuk mencegahnya atau mencegah dari kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi ini, maka kita harus menjaga kesehatan organ reproduksi. Seperti itu ya. Ini adalah peta konsep dari sistem reproduksi yang akan dibahas di semester ini. Kemudian indikator-indikator pembelajaran yang harus kalian penuhi adalah sebagai berikut. Kalian bisa mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, kemudian dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Selanjutnya kalian dapat menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang keenam, kalian dapat mendeskripsikan manfaat berkhitan. Yang ketujuh, kalian dapat menuliskan fungsi beberapa zat yang dihasilkan oleh kelenjar vesikula seminalis. Yang kedelapan, kalian bisa mengidentifikasi proses pembentukan sperma di spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Yang kesembilan, kalian dapat mendeskripsikan proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Dan kesepuluh, kalian diharapkan dapat menerapkan konsep pembelahan meiosis pada proses spermatogenesis dan oogenesis. Selanjutnya, masih banyak ya. Yang ke-11, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Kemudian yang ke-12, dapat menjelaskan jenis dan fungsi hormon yang berperan pada siklus menstruasi. Yang ke-13, dapat membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Yang ke-14, dapat mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan. Yang ke-15, dapat menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan. 16, dapat mendeskripsikan fungsi cairan ketuban bagi janin. Kemudian kalian dapat menjelaskan gaya dorong dan gaya gesek yang terjadi pada proses melahirkan. Yang ke-18, kalian dapat menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan yang ke-19, dapat menjelaskan upaya penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan berikutnya ini adalah indikator pembelajaran untuk keterampilannya ya. Yang pertama, kalian dapat menyajikan laporan hasil studi tentang penyakit pada sistem reproduksi. Dan yang kedua, dapat membuat poster tentang upaya pencegahan dan penularan penyakit seksual. Ya, demikian untuk penjelasan gambaran umum di bab tentang sistem reproduksi manusia. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mari kita bacakan hamdalah bersama-sama dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video dari Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.